Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, ya, untuk orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan semoga Allah senantiasa bimbing kita untuk menempuh jalan-jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah ilmu, berkah umur. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya utang, semoga Allah lunasi utang-utangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini hawlikum ini hatin salihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 380. Fadilah bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adilun wa syabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ta'athu imra'atun batu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan berada dalam naungannya, yang mana di hari itu tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya masyhur, hadisnya sudah sering Bapak dengar. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ini sesuai dengan judul dan tertibnya kita ngaji urut, ya. Untuk minggu kedua kita masuk juz 2. Di sini dimasukkan dalam bab saling mencintai karena Allah. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, imam yang adil. Jadi imam yang adil di sini orang yang diangkat menjadi seorang pemimpin, minimal memimpin keluarga. Jadi termasuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Jadi memimpin ini harus adil. Adil di sini adil dalam artian taat. Adil dalam artian tidak bermaksiat, dan adil dalam artian mampu membawa rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, andaikan ada seorang pemimpin yang membuat rakyatnya sejahtera, rakyatnya nggak ada yang kelaparan, rakyatnya nggak ada yang miskin, tapi rakyatnya nggak diajak mengenal Allah, maka termasuk bukan pemimpin yang adil. Nah, adil ini adalah lawan kata fasik. Jadi adil ini lawan kata fasik. Artinya kalau dia hanya memperbaiki istilah dohiriyahnya saja, tapi tidak memperbaiki batiniah, sebagaimana seorang suami yang memberi nafkah dengan baik, ya, namun tidak memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, maka status suami ini bukan suami yang adil. Kenapa? Karena tidak mengajak keluarganya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau adil hanya diartikan sejahtera, zaman Fir'aun ini rakyatnya sejahtera, yang enggak sejahtera kan Bani Israel. Namun orang-orang Kipti, orang-orang Mesir asli yang sama seperti Fir'aun, karena Fir'aun ini bukan Bani Israel, Fir'aun ini adalah penduduk asli Mesir, ini sejahtera, bahkan diberikan fasilitas yang lebih mewah dibandingkan Bani Israel. Namun Allah tetap mengatakan Fir'aun ini bukan pemimpin yang adil. Kenapa? Tidak mengajak orang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad banyak lupa sahabat-sahabat yang hidup miskin. Mungkin Bapak sering baca Sirah Nabawi, itu kan ada sampai Abu Hurairah nggak makan 2 hari. Bapak juga pernah lihat sampai Abu Bakar ini nggak ninggalin apa-apa untuk istri dan anaknya. Banyak yang Nabi ketika jadi pemimpin di Madinah itu banyak yang hidupnya kelaparan. Pertanyaannya, apakah Nabi nggak adil? Jawabannya apa, Pak? Nabi tetap adil. Kenapa? Karena urusan makan itu sebenarnya tanggung jawabnya Allah. Tanggung jawab seorang pemimpin hanya membawa rakyatnya untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep adil di dalam Islam itu beda, Pak, dengan konsep adil menurut yang kita pahami. Jadi kalau kita memahami istilah adil kan pokoknya rakyatnya harus sejahtera, sekolah harus gratis, ya, setiap orang harus dapat beras gratis, ya, kayak gitu ya, puyeng juga, Pak, pusing juga kalau definisi adil harus diartikan mensejahterakan semua rakyat, karena urusan rezeki sebenarnya jamin siapa? Allah SWT. Maka ulama memberikan penjelasan yang disebut adil minimal tidak mendolimi rakyatnya, gitu loh, Pak. Jadi walaupun dia tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, walaupun rakyatnya masih ada yang kelaparan, tapi dia tidak mendolimi rakyat. Ya, ini yang paling penting kita pahami. Kalau nggak bisa mensejahterakan, minimal tidak mendolimi. Jadi inti utama adil ini adalah adil dalam hal agama. Yang berikutnya, pemuda yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa kalimatnya pemuda, Pak? Karena biasanya yang semangat ibadah itu orang-orang yang sudah tua. Anak muda kenapa jarang ke masjid? Karena di masjid itu kebanyakan orang-orang tua. Alhamdulillah di Muhajirin ada yang muda, ya.
Ini Dava yang belum termasuk anak muda yang rajin sini Pak. Ke pengajian rutin setiap hari Senin malam, Selasa. Semoga Allah jadikan anak yang baik, anak yang soleh, amin. Anak yang sukses. Jadi ini pemuda ini semangat dalam beribadah kepada Allah, ini nikmat besar, nggak semua orang mampu. Ya, makanya Bapak kalau lihat anak muda di masjid ini harus dikasih dukungan, jangan dikasih kritikan. Kemarin saya dapat nasihat itu di tempat saya ngajar, ada jamaah saya bilang, Ustaz, di sini anak mudanya dikritik akhirnya ngambek. Anak muda dia dikritik Pak, rajin di masjid tapi dikritik, entah dikritik masalah Anda atau dia dikritik masalah apa gitu di masjid ini, sehingga akhirnya anak mudanya malas ke masjid lagi. Maka saat saya ngisi pengajian di tempat itu, saya kasih motivasi, jangan pernah mengkritik anak muda, karena jiwa muda itu nggak sama dengan jiwanya orang tua. Anak muda itu sebenarnya nggak perlu dikritik Pak, tapi perlu dibimbing. Ya, jika Bapak menemukan kesalahan, maklum, namanya anak muda. Kalau Bapak melihat banyak kekurangan, maklum, namanya anak muda. Ustaz, ini anak mudanya gini-gini, ya kasih bimbingan. Jangan dimarahi Pak anak muda. Sama seperti anak-anak kecil Pak. Anak kecil sebenarnya tidak butuh dimarahi, tapi butuh dibimbing, butuh diarahkan. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk bermain, menandakan bahwa masjid ini orangnya ramah. Jangan sampai masjid berubah menjadi tempat yang menyeramkan, yang akhirnya anak mudanya nggak mau ke masjid, anak-anak kecil juga nggak mau ke masjid. Kalau ditanya, Mas, kenapa nggak mau ke masjid? Itu orangnya galak-galak, diomelin mulu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita jadikan masjid ini menyenangkan, sehingga nanti banyak pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Berikutnya, yang nomor 3, laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Kenapa di sini menyampaikan hati Pak? Karena hari ini banyak orang yang di masjid tapi hatinya nggak di masjid. Sering sih di masjid Ustaz, tapi pikirannya kemana-mana. Hatinya di masjid tapi pikirannya kemana-mana. Maka yang disebut orang mendapatkan naungan yang hatinya. Silakan Bapak di masjid, tapi hatinya juga harus di masjid Pak. Contoh orang yang di masjid hatinya nggak di masjid itu gini, di masjid bukannya bikin amalan agama, malah bikin amalan dunia. Contoh, dia ke masjid niatnya bukan ibadah tapi niatnya dagang. Ada orang ke masjid niatnya bukan ibadah tapi niatnya main internet, karena di masjid ada wifi gratis, ya. Ada dia di masjid bukan niatnya untuk ibadah tapi niatnya ngadem, alhamdulillah, daripada di tempat lain panas, asal di masjid niat untuk tidur. Nah, ini sama, yang hanya sekedar menjadikan masjid sebagai fasilitas penyenang diri, tapi bukan untuk fasilitas menyenangkan Allah. Jadi sekarang banyak masjid yang fungsinya nggak masjid Pak. Seperti yang sekarang terjadi, banyak masjid-masjid dibangun mewah, sehingga orang ke masjid niatnya bukan ke masjid tapi niatnya wisata, niatnya rekreasi, ya. Makanya termasuk bid'ahnya umat akhir zaman itu membangun masjid dengan pembangunan yang terlalu megah, terlalu mewah. Jadi orang ke masjid bukan niat ke masjid, tapi niatnya apa? Jalan-jalan, niatnya foto-foto, ya, niatnya bikin story Instagram. Itu tak jamin Bapak sampai jauh-jauh ke Bandung. Sekarang ada di Solo itu masjidnya Pak Jokowi itu banyak banget yang datang ke sana. Tapi memang niatnya foto-foto. Niatnya apa? Ya, foto-foto, hiburan, sampai 1 bis 2 bis Pak. Ya, tapi kan di sana sholat Ustaz, iya, mereka sholat, tapi fungsi masjidnya ini loh saya bahas.
Masjid yang dulu fungsinya adalah untuk ibadah, sekarang jadi fungsinya untuk tempat rekreasi. Jadi niat dari rumah itu pengen rekreasi, cuma rekreasinya di masjid. Kalau orang dulu kan lain, mau kemana? Ke masjid ngapain? Baca Quran. Mau kemana? Ke masjid ngapain? Itikaf. Ya dulu. Mau kemana? Ke masjid ngapain? Sholat sunnah. Sekarang kalau masjidnya besar, mau kemana? Jalan-jalan kita, happy-happy kita. Jadi masjid ini sudah tidak seperti fungsi masjid. Makanya dulu awal-awal saya ke Jakarta itu tahun 2007. Tahun 2007 Pak, pertama kali masjid yang saya datangi di sini di Istiqlal. Jadi ada yang pacaran di pojok-pojokan sana, ya. Ada yang foto-foto, ada yang lari-lari. Pokoknya ada yang dagang juga Pak. Waktu itu saya ketemu ada yang dagang juga di bagian paling bawah. Di tempat kita mau wudhu itu ada yang dagang mainan macam-macam itu. Itu di hati saya, ini masjid apa pasar mungkin, atau ini atau tempat untuk rekreasi gitu loh Pak. Kalau di Masjid Demak Pak, di Masjid Demak itu tempat bermainnya alun-alun. Jadi masjidnya malah sepi. Saya orang Demak asli saya. Jadi di masjid itu memang mereka itu hanya sholat, hanya sekedar duduk di teras gitu. Tapi di luar masjid, di alun-alun itu tempat bermain Pak. Itu menunjukkan mereka paham kalau mau bermain di luar masjid, di alun-alun. Makanya di masjid-masjid Jawa itu pasti punya alun-alun itu. Alun-alun itu lapangan besar. Ya, lapangan besar di luar masjid. Memang kalau mau nyari hiburan, mau senang-senang, mau rekreasi, silakan di luar masjid. Tapi masjidnya enggak. Orang di masjid sholat, istirahat, nyantai. Tapi kalau sekarang memang masjidnya yang dibuat tempat rekreasi. Ya, ini yang saya sampaikan. Banyak orang yang fisiknya di masjid tapi hatinya tidak bergantung dengan masjid. Dan dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Jadi ini penting. Bapak datang ke sini niatnya ngaji, Bapak kumpul niatnya ngaji Riyadhus Shalihin, Bapak pulang memang pulang juga kepingin ketemu keluarga karena ngajinya sudah selesai. Maka ketemu dan berpisah karena Allah. Ini orang-orang yang ikut pengajian. Jadi kumpul karena Allah, karena memang ngaji ini termasuk lillahi ta'ala. Berpisah juga karena Allah. Ada sebagian yang mengatakan orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini adalah mereka yang mencintai seseorang karena orang yang dicintainya mencintai Allah. Kayak Bapak senang sama si A. Kenapa? Oh, karena si A ini senang sama si B. Maka siapapun yang senang dengan si B, saya akan mencintainya. Ini yang disebut mencintai karena Allah. Bapak senang si A. Kenapa? Karena si A mencintai Allah. Maka saya harus mencintai si A. Seperti itu konsepnya. Jadi mencintai karena Allah ini timbulnya rasa cinta di hati Bapak kepada seseorang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena keilmuannya, tapi Bapak mencintai dia karena dia mencintai Allah. Orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki nasab dan cantik Pak. Jadi yang ini yang goda harus cantik. Kalau nggak cantik nggak masuk. Karena kalau nggak cantik secara umum yang digoda nggak mau, gitu loh Pak. Jadi ini yang digoda ini harus ganteng, yang goda harus cantik. Artinya ada keinginan dua-duanya gitu loh. Seperti Nabi Yusuf itu ganteng, Zulaikha itu cantik. Makanya ada dalam Al-Quran walaqad hamma wa hamma biha. Jadi Nabi Yusuf itu punya hasrat, Zulaikha juga punya hasrat, tapi dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf berhasil lolos.
Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zina dalam kondisi mampu itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi bapak punya kesempatan, bapak punya duit, tapi lebih memilih meninggalkan zina, nanti di akhirat Allah akan berikan naungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini kisah nyatanya banyak, Pak. Di kitab-kitab salaf ini banyak sekali kisah nyata, termasuk kisah ulama-ulama yang digoda perempuan seperti Jubair. Bapak mungkin pernah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jubair itu kan seorang ahli ibadah yang digoda oleh seorang wanita. Itu wanitanya benar-benar masuk ke ruangan, Pak, dan siap untuk diapa-apain. Cuma karena Jubair imannya kuat, sehingga akhirnya tidak bisa digoda oleh wanita tersebut. Akhirnya wanita tadi menggoda tukang potong rumput atau tukang kambing, yang akhirnya dia hamil. Kemudian dia ngaku-ngaku ini anaknya Jubair. Ternyata setelah Jubair datang dibacakan bismillah, bayi tadi bisa ngomong, saya ini anaknya tukang Ammon, bukan anaknya Jubair. Ini kisah nyata yang Bapak boleh lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dulu pernah kita bahas kisahnya Jubair itu. Ini menunjukkan orang-orang seperti itu, Pak. Ada niat, ada kemampuan, tapi lebih memilih Allah. Kemudian nih, dia menyembunyikan tadi, dan seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau kata guru saya, sedekah yang seperti ini gampang caranya, Pak. Mentransfer ke rekening orang tanpa ngasih tahu. Tapi biasanya kalau ditransfer ketahuan itu dari siapa ya. Gimana caranya biar nggak ketahuan, Pak? Bukan ngasih sumbangan terus suruh nulis hamba Allah ya. Ini kadang yang sering terjadi. Nih Pak DKM, hamba Allah, habis selesai dihubungin, dia bilang ke temannya, tahu nggak hamba Allah itu saya. Ya, lewat doa ini, Pak. Ini kan banyak terjadi nih, minta ditulis hamba Allah, giliran ketemu teman-teman, tahu nggak tadi yang tulisan hamba Allah itu saya. Nah, kedua itu, Pak. Jadi kalau kata guru saya, maksudnya orang yang sedekah sembunyi-sembunyi itu, sampai orang yang disedekah itu nggak tahu siapa yang sedekah. Kalau ulama-ulama dulu naruh pisang di depan rumah, jadi naruh pisang depan rumah terus orangnya pergi. Tahu buka pintu ada pisang, dari siapa nggak tahu. Ini namanya sedekah sembunyi kayak gitu, Pak. Bukan seperti ini juga ya, Pak ya. Ada yang mengartikan sedekah sembunyi itu ngasih sedekah ke orang, terus kita bilang sama dia jangan bilang siapa-siapa ya. Ya. Nanti ini juga akan berkelanjutan. Bapaknya dapat sedekah dari Pak Haji, terus pulang ke rumah ketemu istri. Neng, tadi abang dapat sedekah dari Pak Haji. Terus kata Pak Haji jangan bilang siapa-siapa. Nanti istrinya cerita sama ibu-ibu tukang sayur. Bu, tahu nggak? Tadi itu suami saya dapat sedekah dari Pak Haji. Terus kata Pak Haji jangan bilang. Itu sama aja, Pak. Jadi sedekah sembunyi itu caranya sampai orang yang disedekahi nggak tahu. Alhamdulillah saya pernah praktek, Pak. Saya bukan sum'ah ya. Kalau kata guru saya, berani nyampein harus berani praktek. Gimana? Ngisiin pulsa nggak ngomong. Nah kalau ini insya Allah nggak tahu. Jadi ngisiin pulsa nomor guru saya nggak ngomong, tak isiin pulsanya. Ini namanya sedekah yang tangan kiri tidak tahu yang diberikan oleh, ya pasti nggak mungkin gurunya muji saya, orang dia nggak tahu yang ngirim saya. Dan saya juga nggak bisa sombong, orang yang tahu cuma saya, gitu loh, Pak. Ini bagus, Bapak boleh ngelakuin itu. Ya mungkin Bapak mengisi pulsa sama orang tua atau ngisi listriknya ibu, nggak ngomong. Sekarang kan listrik pulsa ini lebih enak nih, sedekah sembunyi nih, Pak. Listrik pulsa muhajirin ini.
Jadi Bapak tinggal ngisi sendiri, nggak usah bilang ke Pak Yudi ya, nggak usah langsung diisi aja itu Pak, isi langsung 1 juta. Oh, ini senang banget ya insya Allah. Jadi yang seperti itu insya Allah nggak terlihat. Satu, yang kedua tidak menimbulkan sifat riya, karena nggak ada yang tahu. Yang tahu ya kita sendiri Pak, kita doang yang tahu Pak. Ini penting sekali. Sekali-kali sedekah yang seperti itu akan membuat seseorang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan seorang laki-laki yang terakhir yang mengingat Allah dalam kondisi sendiri, lalu kedua matanya mengalirkan air mata. Ini Bapak boleh lakukan dalam kondisi sendiri Pak, nggak ada yang tahu cuma Bapak. Jadi kalau bisa malam-malam atau dalam kondisi tempat sepi. Biasanya Bapak punya tempat sholat di rumah, di situ sholat duha, habis duhana nangis, itu juga termasuk. Jadi nangis di sini nggak harus tahajud, ya. Yang penting yang lain nggak tahu. Ini orang-orang yang seperti ini, insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan yang dimaksud dengan naungan dalam hadis ini adalah mendapatkan perlindungan dari panasnya mahsyar, di mana di saat itu tanah Allah SWT rubah menjadi timah gitu, harusnya tanahnya. Dan matahari didekatkan kepada manusia dengan jarak 1 jengkal dari kepalanya. Dan naungan tersebut adalah di bawah arusnya Allah, sehingga dia tidak akan merasakan penderitaan di padang mahsyar sebagaimana yang lainnya. Dan padatnya mahsyar adalah 1 kaki manusia akan diinjak oleh 1000 kaki manusia. Gambaran padatnya mahsyar. Jadi mahsyar itu bayangannya Pak, kaki Bapak berdiri diinjak 1000 orang. Kira-kira kapasitas kereta api lebih penuh daripada itu. Itu di rel kereta di KRL itu, saya pernah mengalami padatnya penumpang, itu nggak nyampe kaki saya diinjek kok. Paling saya hanya kedempet Pak. Paling cuma gini, nggak bisa gerak. Tapi mahsyar, saking padatnya, kaki Bapak menapak tanahnya mahsyar yang jadi timah tadi diinjek oleh 1000 kaki manusia. Itu kayak apa penumpangnya itu Pak? Dan selama 1000 tahun Allah membiarkan orang-orang di mahsyar tanpa diajak bicara. Jadi 1000 tahun ini orang-orang di mahsyar dibiarin kayak gitu. Yang beriman, yang taat, yang maksiat dibiarin kayak gitu. Makanya yang dapat perlindungan oleh Allah SWT senang banget. Dalam kondisi seperti itu mereka mengatakan, ya Allah, masukkan kami di neraka saja. Kami sudah nggak kuat di mahsyar. Padahal neraka jauh lebih mengerikan dibandingkan mahsyar. Ini kisah nyata loh Pak. Ini berita masa depan ini. Kadang orang ngaji itu iya doang, tapi nggak amal gitu. Orang-orang sekarang ini mereka itu lebih percaya dengan berita yang dibuat manusia. Pak Ustadz, katanya mau ada COVID, makanya saya sekarang pakai masker lagi. Gitu loh Pak, langsung Pak. Tapi kalau cerita mahsyar, cerita kubur, cerita neraka, habis denger besok santai jalan seperti biasa. Ini seolah-olah kayak dongeng gitu Pak. Padahal ini kisah yang akan terjadi nanti di yaumul mahsyar. Dan hadis ini juga memberikan dorongan kepada kita semua agar memiliki 7 sifat tersebut, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, ini ada tambahan ya, tambahan orang-orang yang akan mendapatkan naungan selain 7 golongan dalam hadis. Jadi setiap hitungan dalam hadis itu bukan hitungan maksimal. Kemarin saya ngajar di Remua juga gitu, saya bahas masalah ini juga. Saya sampaikan semua hitungan dalam hadis 7 golongan, 3 orang, 4 orang, itu bukan maksimal Pak. Terus kenapa di dalam hadis hanya menyebutkan 7, padahal aslinya 89? Karena kalau disebutin semua, khawatir sahabatnya nggak hafal, karena kebanyakan gitu loh Pak. Makanya disingkat menjadi 7, padahal lebih dari itu.
Jadi kalau Bapak ketemu hadis ada 3 golongan, ada 4 golongan, itu jangan langsung menghitungi itu maksimal. Karena semua hitungan dalam hadis itu bukan hitungan maksimal. Sebagaimana seperti malam 1000 bulan, itu bukan hitungan maksimal. Kenapa disebutkan 1000 bulan? Karena orang Arab menganggap hitungan paling banyak itu berapa? 1000. Padahal sebenarnya ada yang lebih banyak. Ini kita baca. Dan sungguh sebagian ulama meriwayatkan bahwa perilaku yang dapat membuat seseorang mendapatkan naungan dari Allah SWT sangat banyak, bahkan mencapai hitungan 89. Itu 7 sudah disampaikan, dan di sini akan disampaikan enggak semuanya, Pak, karena ya juga di kitabnya hanya menyebutkan sekian. 89. Di antaranya adalah jihad. Jadi orang yang berjihad nanti mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua, memberikan tempo bagi orang yang belum mampu bayar utang. Ini bagus. Alhamdulillah saya sudah amal, Pak. Ya, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ngasih tempo itu lebih mudah loh, Pak, daripada sedekah. Contoh, Bapak minjemin uang 1 juta. Kemudian dia ngasih janji, Mas, nanti tak bayar akhir bulannya. Setelah akhir bulan Bapak nagih utang itu sunnah. Cuma kadang kita nggak enak, ya. Nagih utang itu sunnah, supaya yang hutang lebih perhatian. Terus kalau dia bilang, maaf saya nggak bisa bayar akhir bulan, boleh nggak saya minta tempo lagi? Ya udah, mau tempo berapa hari? Sebulan lagi, nggak apa-apa. Orang yang memberikan tempo bagi orang yang belum mampu bayar hutang, maka telah di akhirat mendapatkan naungan dari Allah. Makanya ada beberapa jamaah saya itu senang minjemin orang. Tujuannya ini kan, ada saya punya jamaah itu senang minjemin orang. Tujuannya ini supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau dia bukan hadis ini, tapi dia hadis wallahu fi aunil abdi maka nalatu fi auni akhi. Seseorang yang mau membantu kepada orang lain nanti akan dibantu oleh Allah. Kalau Bapak ngasih sedekah 1 juta kan berat, tapi kalau minjemin gimana? Lebih berat apa lebih ringan? Ada yang lebih berat minjemin karena khawatirnya enggak dibayar. Padahal nggak dibayar pun, Pak, tetap pasti dibayar, karena semua hutang nanti akan dibayar, entah dibayar dengan uang atau dibayar dengan amal. Jadi jangan khawatir kalimat nggak dibayar, pasti dibayar. Contoh, dia mati Ustadz, ya nanti yang bayar ahli waris. Kalau ahli warisnya nggak mau bayar Ustadz, ya udah nanti dibayar di akhirat saja. Loh, enak kan, Pak? Jadi nggak ada ceritanya hutang nggak dibayar. Semua hutang itu pasti akan dibayar. Cuma cara bayarnya berbeda. Ada yang dibayar dengan duit, ada yang dibayar dengan amal. Ada yang dibayar dengan dosa Bapak ditaruh ke yang hutang. Coba bayangin. Jadi sebenarnya orang yang memberi hutang itu untung, Pak, nggak rugi. Makanya jangan takut memberikan pinjaman. Ini terkadang kita ini takut, bukan pinjol ini, Pak, ini nggak pinjol. Kalau pinjol kan ada bunganya ini. Maksudnya ini loh, kalau ada teman mau minjem duit kok dipinjemi, ya nggak mau Ustaz, saya takut memutus silaturahmi. Ya justru kamu nggak minjemin itu mutus kok, ya. Saya takut dia nggak bisa bayar Ustaz. Ya kalau kamu takut nggak bisa bayar, jangan dipinjemin, tapi dikasih. Gitu loh. Kalau Bapak yakin yang minjem nggak bisa bayar, ikhlasin saja, Pak. Ada pernah dulu minjem saya 100.000, saya tahu dia nggak bisa bayar, tak ikhlasin betul. Daripada saya nagih-nagih ya nggak enak, cuma 100, ya kan? Nggak ditagih keingetan, diikhlasin saja. Udahlah, tak bilang ke dia, Mas, utangmu yang 100 itu tak ikhlasin. Alhamdulillah, senang deh, biarin. Bagus. Ini kalau Bapak punya kelebihan uang, boleh. Jadi kalau ada yang minjem, Bapak ucapin alhamdulillah. Contoh habis pengajian kayak gini, kok tiba-tiba pulang ada yang minjem, Bapak harus syukur. Alhamdulillah, langsung praktek ilmunya. Ya, nggak harus besar, Pak, nggak harus gede.
kecil pun nggak apa-apa. Yang berikutnya orang sabar. Nah, sabar juga termasuk mendapatkan naungan Allah. Bagus akhlak, menjamin anak yatim, sedekah, memberikan nasihat, meninggalkan zina, bersikap santun, menghafal Quran. Anak-anak penghafal Quran nanti juga dapat naungan. Menjenguk orang sakit, nah ini enak juga deh. Menjenguk orang sakit, gampang kan? Kalau ada teman tetangga yang sakit langsung ke sana. Kalau kata guru saya, daripada kamu nungguin orang sakit, mendingan langsung ke rumah sakit itu banyak ya. Jadi kalau bapak pengen dapat pahala langsung banyak, nggak usah nunggu orang sakit pak, langsung kemana? Ke rumah sakit. Itu kan yang sakit banyak tuh. Bapak kalau pengen dapatin amalan ini, kalau kata guru saya, kamu kok repot-repot sekali nunggu orang sakit, kan ke rumah sakit itu sakit semua itu. Ya? Banyak sekali yang sakit, boleh kamu tengok. Itu pahalanya sama. Memberi makan kenyang orang yang lapar, menyambung silaturahmi, menghidupkan sunnah Nabi, membangun masjid dan mengajarkan agama. Banyak Pak. Totalnya ada 89, tapi di sini tak sampaikan hanya sebagiannya saja. Jadi hitungan itu bukan maksimal, masih ada yang lain. Silakan Bapak milih dari semua tadilah. Masa nggak ada satupun yang nggak kepilih. Hadis nomor 381, kedudukan yang tinggi bagi siapa saja yang saling mencintai karena Allah. Wa anhu qala qala Rasulullah, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali. Al yauma adilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat nanti, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku di hari di mana tidak akan ada naungan kecuali naungan dariku. Jadi nanti orang-orang yang saling mencintai kepada Allah karena Allah Pak, nanti dipanggil, ada panggilan khusus. Ayo, mana nih yang dunia saling mencintai karena Allah? Saya ya Allah, saya pada ngacung semua. Udah, ayo sini mendapatkan bonus. Ya, mendapatkan fasilitas VIP. Ini sebenarnya ringan, mencintai karena Allah. Keterangan dalam hadis ini disampaikan tentang pertanyaan Allah mengenai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Padahal Allah Maha Tahu. Allah kan Maha Tahu ya, kenapa harus nanya? Nah ini di mana mereka berada. Hal ini adalah sebagai bentuk keutamaan mereka di sisi Allah. Jadi Allah nanya bukan Allah nggak tahu ya. Allah nanya itu sebagai bukti bahwa Allah cinta. Dan agar orang-orang dapat melihat dan mendengar bahwa orang-orang yang mencintai karena Allah adalah orang-orang khusus yang telah Allah tempatkan di sisinya. Jadi nanti dapat tempat khusus ya bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sebenarnya kita sudah sering Pak mencintai Pak, tapi ya tadi yang saya sampaikan, kita mencintai tapi kebanyakan bukan karena Allah. Contoh, banyak orang-orang sekarang mencintai pemain bola, pasti itu. Ada yang mencintai pemain Enzo, ada yang mencintai pemain ini, pemain itu, yang cinta tinju ya seneng sama pemain tinju. Yang cinta film-film ya senang sama artis-artis TV. Coba kalimat itu dirubah. Saya mencintai seseorang karena dia mencintai Allah. Maka hasilnya pun berbeda. Jadi nanti kalau Bapak ketemu orang kok seneng dalam hati, ya Allah, saya mencintai dia karena dia adalah orang yang mencintaimu. Maka saya mencintai dia. Maka saya harus mencintai Bapak semua karena Bapak mencintai Allah. Sama, Bapak mencintai saya karena saya juga mencintai Allah. Maka membenci karena Allah itu apa? Ketika Bapak membenci seseorang karena orang itu benci Allah. Kenapa kita nggak boleh mencintai orang kafir, Pak? Kenapa? Karena orang kafir nggak cinta Allah, maka kita dilarang mencintai mereka. Karena syarat mencintai itu harus mencintai yang mencintai Allah. Makanya kalau orang mencintai orang kafir dilarang, alasannya itu dia saja membenci Allah, dia tidak memilih Allah sebagai Tuhannya. Kenapa kita pilih dia, Pak? Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz,
gimana hukum memilih pemimpin kafir? Saya bilang nggak boleh. Ya, orang dia nggak mencintai Allah, kenapa kamu pilih jadi pemimpin? Ya Bapak bisa pahamilah, nanti siapa yang Bapak pilih, carilah pemimpin yang mencintai Allah, carilah pemimpin yang mencintai ulama, carilah pemimpin yang mencintai Islam, ya, carilah pemimpin yang mencintai syariat Allah, carilah pemimpin yang membenci maksiat, jangan nyari pemimpin yang hobinya maksiat, jangan. Nah, pemimpin kok hobinya maksiat yang mau dicintai gimana? Ya, jangan gabung. Wa anhu qala salam walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kamu sekalian sehingga kalian beriman. Jadi orang yang nggak beriman nggak bakal masuk surga. Ini harus yakin Pak, seyakin-yakinnya. Mati nggak akan masuk surga. Ustaz, mereka mengklaim mereka masuk surga, yaudah bikin sendiri surganya, ya. Dan mereka nggak bisa bikin surga. Dan tidak akan pernah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Jadi orang beriman itu harus saling mencintai. Dan apakah mau aku tunjukkan kepada kalian ke atas sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian semua. Jadi ini dikasih resep sama Nabi. Kalau pengen saling mencintai Pak, kita harus saling menegur. Tegur sapa itu menambah mahabbah, menambah rasa suka. Percaya atau tidak percaya harus percaya. Bapak kalau sering negur orang, tak jamin orang yang Bapak tegur seneng sama Bapak. Loh, ini kenapa nih? Kayaknya sudah akrab ya nih. Kalau ketemu sering negur, padahal cuma negur doang. Pak, permisi Pak. Yo gimana kabarnya? Itu cuma sekedar tegur Pak. Ini pun bisa menambah rasa cinta. Makanya sering-sering negur istri biar istrinya tambah cinta, ya. Sering-sering negur anak. Nah, gimana? Baik. Padahal sering ketemu Pak, tapi negur, ya. Ucapin salam, assalamualaikum, nak, gimana kabarnya? Baik, ya. Kalau sama orang tuanya jauh, sering-sering nelpon lah. Itu biar timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta, maka orang yang mencintai karena Allah, mereka akan berada dalam naungan Allah. Dalam hadis ini disampaikan tentang anjuran untuk menyebarkan salam di antara saudara muslim dan tetap mengucapkan salam kepada setiap orang muslim, baik dia mengenalnya ataupun tidak mengenalnya. Di mana dalam menyebarkan salam ini akan timbul rasa ulfah, persatuan kepada sebagian muslim dengan sebagian yang lain. Dan menyebarkan salam juga merupakan syiar Islam dan bentuk tawaduknya seseorang kepada saudaranya. Jadi yang salam itu hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Tapi yang sunnah pahalanya lebih gede dari yang wajib. Kenapa? Karena menyebarkan salam itu sunnah, yang besar pahalanya, sementara menjawab salam itu wajib. Tapi untuk kasus ini Pak, gedean pahala sunnah daripada yang wajib. Alasannya tadi, nggak semua orang mau ucapin salam, apalagi kalau seniornya lewat, nih tak tunggu dia, kalau nggak salam awas, ya. Biasanya kalau senior itu nunggu disalamin Pak, nunggu ditegur. Saya sering dapat nasihat dari orang tua saya tadi, kalau ada yang lebih tua, kamu yang negur duluan. Jangan nunggu ditegur, karena kebanyakan orang tua itu senangnya ditegur, tapi nggak mau negur. Nah ini, kalau Nabi lain Pak, Nabi ini senang negur, walaupun Nabi lebih tua. Bahkan Nabi kalau ketemu anak kecil, assalamualaikum, itu Nabi duluan. Sehingga ketika Nabi meninggal, ada seorang sahabat namanya
Anas, sahabat Anas ini kalau ketemu anak kecil salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian ditanya sama sahabat yang lain, kamu ngapain? Anak kecil kok ditegur kayak gitu? Karena Rasulullah yaf'aluhu. Dulu Rasul tuh ngelakuin seperti saya lakuin. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Karena biasanya kan yang muda negur, sunnahnya apa? Sunnahnya gimana? Bapak yang negur ke anak-anak. Nanti nggak sopan Ustaz. Inilah yang disebut sifat tawadhu. Tawadhu itu kayak gitu. Bukan seorang pemimpin nunggu ditegur rakyatnya, tapi pemimpin yang negur rakyatnya. Bukan seorang kiai yang nunggu ditegur santrinya, tapi kiai yang negur santrinya. Ini sifat tawadhu itu seperti itu. Hadis nomor 383 di kisah. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsadallahu lahu ala madrajati malakan wa dzakara al-hadis ila qalihi innallaha fatahabbaka kama ahbabtahu fi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah berkunjung kepada saudaranya di daerah yang lain, jalannya jauh. Maka Allah SWT mengirimkan seorang malaikat untuknya. Hadis ini menunjukkan bahwa terkadang malaikat itu bisa berbentuk manusia. Ini masyhur Pak, ini hadis tuh. Makanya guru saya itu sering bilang gini, kalau kamu ketemu orang yang tidak dikenal, tiba-tiba negur kamu hati-hati, takutnya dia malaikat. Kalau guru saya juga sering ngasih tahu, kalau ada yang ngemis gitu kan, kita nggak tahu ada yang ngemis minta-minta, takutnya malaikat, kasih saja. Karena terkadang Allah itu mengirimkan malaikat untuk mengetes hambanya Pak. Jadi termasuk hal yang sudah ada sejak zaman dulu, Allah mengutus malaikat berbentuk manusia. Dan beliau menyampaikan lanjutan hadis sampai kepada kalimat, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Dalam hadis disampaikan tentang keutamaan mencintai Allah, karena dengan rasa cinta ini akan menarik cintanya Allah kepadanya. Contoh, bapak senang sama saudara bapak 100%, maka Allah senang dengan bapak 100%. Bapak mencintai saudara muslim 50%, maka Allah akan mencintai bapak 50%. Karena hadisnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai Allah. Sahabat mencintai Nabi 100%, maka Allah mencintai sahabat 100%. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang agung. Dan termasuk doa yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah, boleh Pak kita baca doa ini bareng-bareng. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuqarribuni ila hubbika. Yang kalau diterjemah, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah berikanlah aku rizki untuk bisa mencintaimu. Jadi cinta Allah itu rizki Pak, jangan diartikan rizki punya duit banyak ya. Ustaz aku lagi bokeh, kenapa? Gak punya duit ya. Rizki itu banyak jenisnya, termasuk mencintai Allah itu rizki. Bisa ngaji kayak gini rizki Pak. Gak semua orang loh dapat kesempatan untuk ngaji seperti ini. Yang berikutnya, wa hubbaman yuhibbuka, ya Allah berikan aku rasa cinta kepada orang yang mencintai. Wal amal alladzi yuqarribuni ila hubbika, dan tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu bisa mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Termasuk ketemu orang mengucapkan salam. Jadi kita praktek nanti ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum ya. Itu biar kita cinta dengan saudara kita. Apa manfaatnya buat kita? Nanti Allah cinta kepada kita. Terus orang yang dicintai Allah dapat apa? Orang yang dicintai Allah akan mendapatkan segalanya ya. Karena Allah kalau mencintai hambanya minta apapun pasti
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita baca berapa hadis? 1, 2, 3, 4 hadis. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin. Dan semoga Allah tanamkan rasa cinta kita kepada saudara muslim kita. Dan semoga Allah berikan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Amin. Ya. Allah berikan pemimpin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.